Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C akan mempresentasikan rangkuman materi yang ada dalam buku Wajah Politik Hukum Indonesia oleh Dr. Muhammad Saiful SHM dengan pokok pembahasan karakter politik hukum Orde Lama yang ada dalam buku pada halaman 83 sampai dengan 89. Adapun anggota kelompok 2 ini adalah Ardan Gizan Prawira, Budi Santoso, Bustanil Arifin, Ma'arifah, dan Muhammad Alvin Zikri. Karakter politik hukum Orde Lama ini dibawa kepemimpinan Presiden Soekarno, telah membawa gagasan ideologi sosialisme dengan mengusung ide-ide demokrasi terpimpin. Format demokrasi demikian yang kemudian menjadikan Soekarno sebagai pemimpin yang otoriter. Kuatnya gagasan demokrasi terpimpin yang digulirkan oleh Soekarno yang berlangsung selama 1959 sampai dengan tahun 1965. Tampak ketika Soekarno merekomendasikan terbentuknya Dewan Nasional sebagai salah satu perangkat demokrasi terpimpin yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil golongan fungsional dan Presiden Soekarno sendiri sebagai ketuanya. Karakter politik hukum Orde Lama menurut Muhammad Mahfud MD, sebenarnya gagasan Soekarno tentang demokrasi terpimpin telah ada sekitar 2 tahun sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959 diumumkan. Ketika pemerintahan demokrasi liberal berakhir pada tanggal 14 Maret 1957, Soekarno lalu menemukan jalan untuk menerapkan gagasan tentang demokrasi terpimpin yang menurutnya bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia yang mempunyai budaya gotong royong dan musyawarah mufakat. Bangunan kekuasaan demokrasi terpimpin ala Soekarno ini mulai tergagas sejak mengeluarkan dekret presiden tersebut. Dekret yang dikeluarkan itu sebetulnya bukan karena Dewan Konstituante gagal melaksanakan tugasnya, tetapi lebih merupakan alat bagi Soekarno untuk membubarkan Dewan Konstituante sebab Dewan tersebut dianggap tidak sejalan dengan pandangan politik Soekarno. Melalui bangunan politik kekuasaan ala demokrasi terpimpin oleh Soekarno ini, maka sejak itu rezim Orde Lama menciptakan bangunan politik hukum yang mengkarakterkan kepada ala demokrasi terpimpin. Untuk memperkuatnya, Soekarno melegitimasikan secara formal gagasan demokrasi terpimpin melalui ketetapan MPRS nomor 8 Romawi MPRS tahun 1965 yang memuat sejumlah pedoman pelaksanaan demokrasi terpimpin. Ketetapan ini memuat isi yang menekankan proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan melalui musyawarah mufakat, tetapi jika melalui musyawarah mufakat itu tidak tercapai, maka keputusannya diserahkan kepada pimpinan. Menurut Mahfud, mekanisme demikian tentu saja akan memberikan peluang bagi Soekarno untuk menguasai setiap pengambilan keputusan, sebab sangat sulit jika setiap musyawarah harus selalu mufakat bulat. Artinya pemimpinlah yang akan menentukan segalanya. Karakter hukum Orde Lama ini memiliki 3 produk. Yang pertama, produk hukum pemilihan umum. Selama masa pemerintahannya, Soekarno tidak melangsungkan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat. Ia presiden sepertinya melihat jika pemilihan umum dilangsungkan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen dalam rangka memilih presiden dan wakil presiden yang baru, dikhawatirkan dapat menjadi blunder yang mengancam kedudukannya sebagai presiden. Soekarno mengambil tindakan sepihak membubarkan perwakilan rakyat melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960. Untuk mengisi kekosongan DPR yang dibubarkan Soekarno secara sepihak tersebut, Presiden kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau dikenal dengan DPPR-GR berdasarkan Perpres nomor 4 tahun 1960 untuk mengisi kekosongan DPR yang sudah dibubarkannya itu. Pembubaran DPR kemudian berlanjut dengan pembentukan DPR-GR yang keanggotaannya sebagian besar merupakan rekomendasi langsung Presiden yang menunjukkan kalau Soekarno enggan untuk mengadakan pemilu. Jadi sepanjang kekuasaan Soekarno sampai kejatuhannya pada tahun 1966, produk hukum pemilu memang tidak pernah ada.
Selama Orde Lama, pemilu dalam panggung kepolitikan Indonesia hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955. Produk hukum Orde Lama yang kedua adalah produk hukum pemerintahan daerah. Berbeda dengan produk hukum pemilu, rezim Orde Lama telah mengeluarkan produk hukum tentang pemerintahan daerah, yakni Perpres nomor 6 tahun 1959 dan Undang-Undang nomor 18 tahun 1965. Semua produk hukum yang dimaksud merupakan perubahan atas produk hukum yang sama yang dihasilkan pada era demokrasi liberal. Pergantian pemerintahan daerah dari berkarakter liberal ke yang berkarakter demokrasi terpimpin sebetulnya merupakan tuntutan kekuasaan Soekarno sendiri, yaitu hendak menjadikan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tunduk kepada kontrol pemerintahan pusat secara ketat. Produk hukum yang ketiga yaitu produk hukum agraria. Produk hukum agraria yang dikeluarkan pada masa Orde Lama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan produk hukum yang unik karena undang-undang ini dalam perjalanannya merupakan metamorfosis untuk menggantikan undang-undang pertanahan yang diadopsi dari kitab undang-undang yang bersifat kolonial, yaitu hukum perdata yang lebih kapitalistik. Menurut Mahfud, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan UUPA sebetulnya hadir sebagai tuntutan perlunya unifikasi hukum bidang pertanahan di Indonesia, yang menurut pandangan para elit politik rezim Orde Lama sangat kontradiktif dengan jiwa dan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut diharapkan dapat menghapus perbedaan hak-hak atas tanah yang didasarkan kepada hak barat dan hak adat. Berlakunya UUPA ini sekaligus menjadikan pengaturan tentang hak-hak atas tanah di Indonesia dapat berlaku secara seragam tanpa membeda-bedakan golongan penduduk di Indonesia. Perjalanan politik Soekarno yang sangat flamboyan cenderung agitatif pada akhirnya menghasilkan haluan politik Indonesia yang lebih bertumpu kepada personalitas seorang presiden. Hal tersebut paling terlihat ketika Soekarno menggunakan Perpres nomor 11 tahun 1963 dan Undang-Undang nomor 11 PNPS 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversif sebagai salah satu instrumen untuk memproteksi hegemoni kekuasaan Soekarno. Salah satu korban politik otoriter Soekarno melalui penggunaan Perpres nomor 11 tahun 1963 ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa disapa dengan Buya Hamka. Ia dituduh Soekarno sebagai sekelompok orang yang hendak membunuh Presiden Soekarno. Hamka kemudian ditangkap pada tanggal 27 Januari tahun 1964. Belakangan diketahui isu maka pembunuhan yang hendak dilakukan oleh Hamka yang dituduhkannya kepada Hamka tersebut hanya merupakan fitnah yang sengaja dirancang Partai Komunis Indonesia yang sangat membenci para tokoh Masyumi, di antaranya Hamka yang sering menyerang ajaran komunisme di Indonesia. Demikianlah pokok pembahasan dari kami kelompok 2 mengenai materi karakter politik hukum Orde Lama. Sekian kami ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.